pagi, salam sejahtera kepada saudara-saudari dimanapun Anda berada pada hari ini. Pada hari ini 17 Jun 2020, saya ingin menyampaikan satu tajuk firman Tuhan, yaitu pertobatan kunci menjalani hidup baru. Yang ini kita masih lagi dalam bacaan 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan baca sekali lagi kepada kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah kata firman Tuhan. Saudaraku, bertobat artinya kita meninggalkan seluruh gaya hidup kita yang lama, yaitu dengan cara kita meninggalkan perbuatan kegelapan, perbuatan kejahatan, perbuatan dosa. Itu semua adalah keinginan daging. Dan sekarang kita harus hidup baru secara rohani. Sebagai contoh dalam perjanjian baru, saudara, adalah Rasul Paulus yang sebelumnya adalah namanya Saulus, yang begitu banyak berbuat jahat terhadap umat Allah, umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam kisah para rasul, bab yang ke-8 ayat yang ke-3 berkata seperti begini, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia masuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka dimasuk ke dalam penjara. Begitulah kehidupan Saulus sebelum ia bertobat. Tetapi saudara, dalam kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19e, Rasul Paulus di sana berbicara mengenai bagaimana Rasul Paulus sendiri telah mengalami pertemuan dan jamahan daripada Tuhan Yesus, sehingga ia sadar, dia berubah dan bertobat dari segala kejahatan. Bahkan Rasul Paulus meninggalkan cara hidupnya yang lama 100%, 100% ia meninggalkan hidup yang lama, lalu ia menjalani hidupnya yang baru. Dan Paulus, saudara, dipakai oleh Tuhan luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil. Itulah Rasul Paulus. Saudaraku, ada beberapa petikan ataupun ayat firman Tuhan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus setelah ia bertobat dan menjalani pola hidup yang baru. Di antaranya adalah dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Itu diungkapkan di Paulus yang pertama. Yang kedua diungkapkan dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi artinya saudara, bila Rasul Paulus telah bertobat sepenuhnya, sekarang dia berusaha melayani dengan sungguh-sungguh, ya. Sebab itu panggilan surgawi baginya. Dan hadiah bagi orang yang setia dalam Tuhan, setia dalam pelayanan adalah hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Itulah hadiah yang kita damba-dambakan sebagai pengikut Kristus. Jadi sebagai respon kita terhadap firman Tuhan pada hari ini, saudara, yaitu mari kita tetap bersyukur atas segala kemurahan Tuhan, yang mana ia telah memilih kita menjadi miliknya. Mari kita terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, menjalani pola hidup yang baru dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, supaya kita bersama-sama mendapat hadiah yang indah suatu hari nanti dalam kerajaan surga. Akhir sekali saya ucapkan kepada saudara,
Selamat bekerja dan berkarya dimanapun pada hari ini. Tetaplah hidupmu selalu berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan. Tetaplah kita saudara, ataupun kita semua semangat dalam melayani Tuhan sampai Maranatha. Puji Tuhan Yesus, terima kasih. Shalom.